Ya, Wih, korban pelecehan seksual, pelecehan seksual. terlihat. Lu datang ke tempat dugem di situ banyak cowok grape-grape, banyak cowok sana senggol-senggolan, ya kan? Itu bukan pelecehan seksual. Lu kenapa nggak teriak aja semua? Nah, sedangkan orang yang cuma bilang bertanya sama lu, malah lu bilang pelecehan seksual verbal, lucu, 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 lucu. Kan gitu. Oh, Ih, apa hubungannya Bang dengan Yuda pakai nih, otak? Sekarang saya tanya pengacara kok bisa memberikan tuduhan itu pakai otak apa enggak? Saya tanya lagi. Tuduhannya nggak ada Pakai bukti. otak lah. Oh, pakai otak. Iyalah, otak semua kan tuduhan kita itu. bekerja pakai otak. Oh, berarti Nah, tuduhan itu itu kata otak itu nggak kasar. Hah? Iyalah. Kalau Bang Juda istri Iya. dikatain kayak gitu, marah Iya, nggak? iya. Punya anak perempuan dikatain gitu, marah nggak? Nah, lo. Ya marah. Itu kan dua persoalan yang berbeda. Jangan digabungkan karena saya bukan kuasa Alvin inilah Lim. Bang Juda ini kan, ini ya klien abang ini kan Agus. si Agus gitu. Iya si Agus, tapi ya maksudnya abang itu secara Ya wajar lah kan Mbak Nopi marah, apalagi si Alvin Lim menyatakan itu di media sosial. Jadi semua orang itu bisa mengetahuinya. Alvin Lee aja kan kemarin juga marah ketika anaknya diserang netizen, itu pun hanya melalui komentar. Dan juga ketika dia dikatain bahwa dia disuruh benerin giginya, dia juga marah. Padahal itu hal yang sangat sepele, tapi dia juga marah. Jadi wajar aja Mbak Nopin marah dan melaporkannya ke kantor polisi. Emang sudah kelewatan dan sudah keterlaluan kata-kata dari Alvin Lim ini. Dan kabarnya Bang Densu akan mundur dari kasus uang donasi Agus dan tidak akan lagi mau mengomentari masalah uang donasi, kecuali kedua belah pihak mau berdamai. Untuk semua pihak, ini mungkin wawancara saya terakhir yang akan saya bicarakan. Untuk Alvin dulu juga. Hah? Pesan Oh untuk iya, Alvin untuk dulu. Bang Alvin segera cepat sembuh karena saya dengar beliau mau ke luar negeri 2 bulan untuk berobat. Setahu saya dia sering ke luar negeri berobat kalau ada kondisi-kondisi kritis. Ya, Katanya itu untuk ngasih ginjalnya dengan salah satu ginjalnya Cikarang lagi mana? betul. Saya dengar begitu dan semoga segera sembuh. Karena saya juga khawatir dengan kesehatan Bang Alvin. Jangan sampai Bang Alvin dia kesehatannya rusak gara-gara kasus ini. Lebih penting kesehatan lah Iya. daripada ngurusin kasus ini jadi ribet. Dan untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya, Mantap. saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau kecampur. Kalau mau damai, datang ke saya. Oke, Bang semesta banyak ketemu. Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh. Sini. Densu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa kalau mau damai silakan ke saya, kata dia. Jadi itu sudah merupakan lampu hijau. Maksudnya dia mundur, tapi dia mundur dalam hal kekisruhan. Dia nggak mau memihak satu atau dua pihak untuk menyerang pihak lain. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau misalnya ada keinginan untuk berdamai, siapapun itu, dia bilang datanglah ke saya akan damaikan. Di situ. Jadi kalau teman-teman lihat pengunduran dia ini juga masih setengah-setengah. Ya, mengundurkan untuk tidak berantem, tapi masih mau ikut campur kalau ini untuk perdamaian di situ ya. Jadi itu yang saya lihat, yang saya dengar dan yang saya cermati dari perkataan Densu. Bang, tapi kemarin kan pada saat itu juga Densu ini sebenarnya agak menyayangkan terkait kemarin Agus Salim melaporkan Novi kembali gitu Bang. Mungkin seperti apa Bang? Ya Densu menyayangkan, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena pertama itu adalah hak setiap warga negara di situ. Terus kedua, Densu pun tahu yang memulai melaporkan adalah Novi. Ya. Tapi Novi tidak melaporkan Agus atau yang terkait masalah uang donasi, melainkan melaporkan Alvin Lim karena sudah mencemarkan nama baik Mbak Novi. Wajar dia Kalau Novi melaporkan. melaporkan baik Agus ataupun kuasa hukumnya, ya sama aja Novi membuat serangan. Ya dong, karena Alvin Lim ini bagian dari
Agus. Beda lah. Anda ngomong di luar masalah uang donasi, tetapi Anda menyerang masalah pribadi Mbak Nopi yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah uang donasi. Saya ada karena diberikan kuasa oleh Agus. Kalau tidak diberikan kuasa oleh Agus, sebelum-sebelumnya saya mana pernah muncul. Mana pernah saya sebelumnya memberikan statement, ya. Jadi kalau saya diserang, serangan terhadap saya adalah serangan terhadap Agus. Mana bisa kayak gitu? Itu namanya pemikirannya Serangan dangkal. terhadap Agus sama aja serangan terhadap Alvin Lim di situ. Pasti Alvin Lim juga akan membantu Agus karena saya lawyernya Agus, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa Densus sudah amati dan dia sayangi terjadi dari si Nopi, ya. Makanya kalau dia memulai, ya dia harus siap dong diserang balik di situ, ya. Kan nggak mungkin orang itu akan diem-diem aja. Nah, justru itu kali ini Mbak Nopi nggak akan tinggal diam dan akan melawan, dan kata Mbak Nopi kali ini tidak ada kata damai dan tidak ada damai-damaian. Masalah si AL ini yang menyerang pribadi Mbak Nopi. Proses ini kan sudah berjalan ya, artinya tidak akan ada perdamaian. Tetap aja sih, karena saya merasa udah saatnya Iya. saya harga diri saya kan. Saya itu kan dalihnya itu bilangnya pertanyaan seperti itu, artinya dia menganggap pertanyaan itu wajar, kalau nggak merasa ya nggak usah singgung seperti itu. Dan mungkin kalau tidak apa teh? Kalau pertanyaan harusnya bapak tersebut tanya sama saya, bukan diekspos di media. Itu diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebarluaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut, yang paling saya fokus adalah anak saya. Anak saya dibully sama teman-temannya akibat statement yang dia berikan. Itu juga sama teh, anaknya AL juga dibully, kayak ya itu bisa salah dibilang bapaknya karma gitu. itu kan salah bapaknya, bapak Iya. kenapa bikin ulah kayak gitu, kenapa Betul. berkuat seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau saya kan nggak kenal sama beliau gitu, kok dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh, tapi dia malah membuat ini jadi kisruh tambah panjang lagi gitu. Betul, karena gara-gara si Alvin Lim ini masuk sebagai kuasa hukum donasi Agus, yang tadinya masalah ini sudah mau selesai malah menjadi Karena panjang memang lagi. kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara verbal atau non fisik, yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu, perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan-kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Teh Nopi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi akan gugur laporan-laporan itu secara langsung. Berarti rujukan kemarin dari LPSK sekaligus memberikan bukti juga. Betul. Jadi si AL ini tidak akan bisa melaporkan balik Mbak Nopi karena sudah mendapatkan perlindungan saksi dan korban. Dan walaupun si AL ini melaporkan Mbak Nopi, semua laporannya itu akan ditolak oleh kepolisian. Dan Mbak Nopi nggak sendirian. Mbak Nopi didukung oleh Asosiasi Pramugari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, dan mereka juga sangat geram terhadap statement yang dibuat oleh Alvin Lim yang dinilai merendahkan profesi pramugari. Mbak Nopi ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu untuk mengadukan terkait profesi ya kan? Mereka yang menghubungi saya, malah insya Allah nanti akan bergabung semuanya, seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Sikap mereka seperti apa yang disampaikan ke Teh Nopi kemarin? Marah banget, yang jelas marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia, mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi, kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi, semua pun punya oknum ya gitu.
Tapi saya melihatnya si Alvin Lim ini bukannya belajar dari kesalahan yang pernah dia buat, malahan dia kembali membuat statement yang seperti mengejek-ejek Mbak Nopi dan juga seperti orang yang sangat tahu karakter dan sifat orang lain hanya melihat dari wajahnya, katanya. Ya, Wih, korban pelecehan seksual, pelecehan seksual. terlihat. Lu datang ke tempat dugem, di situ banyak cowok grape-grape, banyak cowok sana senggol-senggolan, ya kan? Itu bukan pelecehan seksual. Lu kenapa nggak teriak aja semua? Nah, sedangkan orang yang cuma bilang bertanya sama lu, malah lu bilang pelecehan seksual verbal, lucu. Ya, tapi gue tahu sih gitu loh, gue tahu ya mungkin lu ada hasrat yang tidak tercapai dengan diriku. Kenapa saya bilang seperti itu? Lu laporin gue pelecehan seksual, tapi baru beberapa hari yang lalu lu masuk di Komal, terus lu nanya gue ada di mana, ada netizen yang bilang gue di Cina, lu bilang waduh Cinanya mana, sama kotanya nggak? Kalau sama gue mau samperin. Namanya orang kalau dilecehkan secara seksual itu biasanya ya takut dan trauma. Lu nggak trauma, bahkan ketemu gue bukannya lu menghindar, tapi lu bahkan mau ketemu gue, kan lucu bos. Udahlah ya Novi, gue ini bukan anak kemarin sore. Pandai sekali ngomong ya. 20 tahun kerja di bank, gue bisa melihat waktu seseorang hanya dari baca raut muka dan tingkah lakunya. Wih. Itu ada sekolahnya. Wih. Ya. Jadi nggak usah nih. kalau sama saya ini kelihatan kok mana orang yang baik mana yang tidak di situ ya. Paranormal ya aja sekarang. urusan lu sama Agus di situ. Lu selanjutnya mau laporin gua ya 10, 15, 20 kali terserah. Gua siap hadapin di situ. Oh, kayak nggak takut gitu laporin ya. juga aja video ini, semua dilaporin ya. Ditantangin lagi. Victim di situ. Gue pengen tahu gitu loh, penyidik itu goblok atau kagak. Waduh. Kalau misalnya dia naikin kasus lu. Padahal di situ dia lagi mau berobat, mau cuci darah atau mau apalah, saya juga nggak tahu. Tapi malah sempat-sempatnya dia bikin statement kayak gitu ya, dan membagikannya di sosial media. Nggak tahulah bagaimana sifat orang ini. Kita lihat aja nanti setelah si AL ini kembali ke Indonesia, apakah nanti dia akan memakai baju orange atau dia akan lolos dari jerat hukum. Bagaimana nih guys? Menurut pendapat Anda, pantaskah si Alvin Lim ini masuk penjara dengan statement-statement yang dia buat di media sosial yang sudah merendahkan seseorang? Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.